تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du, ma'syaral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa taala, atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umat beliau yang selalu mengikuti dan mencontohi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di hari kiamat nanti. Semoga salawat dan salam tercurahkan untuk mereka. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim mewasiatkan kepada kita dan terus mengingatkan kepada kita agar kita selalu dan senantiasa bertakwa kepada Allah, menjaga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah kami beri kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian agar kalian selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan, sirran wa alaniyatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, maupun di hadapan manusia maupun ketika kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada seorang bapak yang datang mengeluhkan tentang kondisi anaknya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Datanglah bapak tersebut mengeluhkan tentang kedurhakaan anaknya. Maka Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu memanggil anak tersebut dan meminta penjelasan apakah benar apa yang disampaikan oleh bapak. Ternyata benar, anak tersebut adalah anak yang durhaka, anak yang membangkang terhadap kedua orang tuanya, sehingga membuat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu marah kepada anak tersebut dan hampir menjatuhkan hukuman kepada anak tersebut atas kedurhakaannya kepada orang tuanya. Maka seketika anak tersebut bertanya kepada Amirul Mukminin, "Ya Amirul Mukminin, alaysa lil waladi huquqan ala walidihi?" Wahai Amirul Mukminin, sebelum engkau menjatuhkan hukuman kepadaku, aku ingin bertanya, bukankah
seorang anak itu memiliki hak yang harus ditunaikan oleh bapaknya atau orang tuanya? Bala. Maka Amirul Mukminin mengatakan, iya, benar. Seorang anak memiliki hak atas orang tuanya. Wa ma hiya ya Amirul Mukminin? Apa hak-hak anak itu, hai Amirul Mukminin? Maka Umar radhiyallahu taala anhu menyebutkan 3. An yantakiya ummahu wa an yuhsina ismahu wa an yu'allimahu alkitab. Yang pertama, dia harus memilihkan calon ibu yang baik untuk anak-anaknya. An yantakiya ummahu, memilih calon ibu yang baik untuk anaknya. Wa yuhsina ismahu, dan memberikan nama yang baik kepada anaknya. Wa an yu'allimahul kitab, dan dia harus mengajarkan Alkitab, Al-Quranul Karim kepada anaknya. 3 hak pokok yang harus ditunaikan oleh orang tua kepada anaknya sebelum orang tua tersebut menuntut hak dia sebagai orang tua dari anaknya. Maka anak tersebut mengatakan kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, inna abi lam yaf'al min dzalika syai'an. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya bapakku tidak pernah sedikit pun melakukan apa yang engkau sebutkan tadi. Amma ummi fa innaha zinjiyatun kanat limajusiyin. Adapun ibuku, dia adalah budak hitam, bekas budak yang dimiliki oleh tuannya yang beragama Majusi, yang kemungkinan besar dia akan mendapatkan nilai-nilai agama Majusi dari tuannya tersebut. Waqad sammani Ju'lan, dan lebih daripada itu dia menamakanku, memberikan nama kepadaku dengan nama Ju'lan. Mungkin dalam bahasa Indonesia disebut serangga atau yang semisalnya. Walam yu'allimni minal kitabi harfan wahidan, dan dia tidak pernah mengajarkanku satu huruf pun dari Al-Quranul Karim. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 hal yang disebutkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menjadi hak seorang anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya. Sebelum kita melihat kepada orang-orang di sekitar kita, sebelum mata kita memandang ke kiri dan ke kanan kita mengukur tentang diri kita, tentang saya sebagai seorang bapak, sebagai orang tua, ketika diukur dengan 3 hal yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang berkaitan dengan hak seorang anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya. Yang pertama, memilihkan istri yang baik, memilihkan calon ibu yang baik. Dan betapa banyak manusia yang gagal di hari pertama dia membina rumah tangga dengan gagalnya dia memilih istri yang baik, memilih calon ibu yang baik. Dan setelah itu pun mata rantai kegagalan itu terus berlanjut dan dia pun tidak pernah mengajarkan istrinya tersebut kebaikan, tidak pernah mengajarkan tentang agama, bahkan hanya sekedar mengambil sehelai kain untuk menutup aurat istrinya pun dia gagal untuk itu. Dia membiarkan aurat istrinya terbuka, dinikmati oleh pandangan-pandangan manusia. Ini adalah kegagalan pertama. Kenapa? Karena ibu adalah guru pertama yang memberikan pelajaran pertama bagi seorang anak sebelum dia mendapatkan pelajaran dari ibu guru dan bapak gurunya di sekolah-sekolah mereka. Sebelum mereka mendapatkan pelajaran di lingkungannya, pertama kali nilai-nilai pelajaran-pelajaran yang langsung ditangkap oleh indera anak tersebut dari orang tuanya, dari ibunya yang selalu dan senantiasa menemani dia di rumah tersebut. Ketika seorang ibu atau ketika suami gagal mendidik istrinya yang menjadi calon ibu untuk anak-anaknya, maka kegagalan itulah yang akan ditanamkan, kegagalan itulah yang menjadi nilai pertama yang menjadi pelajaran dan materi pertama yang didapatkan oleh seorang anak. Maka tidak heran kalau setelah itu dia memiliki anak perempuannya pun seperti ibunya. Bapaknya pun gagal untuk mendidik anaknya, anak perempuan. Dibiarkan anak perempuan keliaran ke sana kemari, pergi dengan lawan jenisnya, nongkrong di tempat-tempat nongkrongan. Dan kita melihat anak-anak kaum muslimin, remaja-remaja wanita yang hidup bebas, tampak sama sekali,
ada batasan-batasan yang diberikan oleh orang tuanya dengan lawan jenis, ya, di taman-taman duduk dengan aurat terbuka dinikmati, bahkan bukan hanya sekadar auratnya, naudzubillah, bahkan kehormatannya pun, ya, dinikmati oleh manusia, naudzubillah. Kegagalan pertama, orang tua mendidik atau memilih calon istri, calon ibu yang baik untuk anak-anaknya. Dan disinilah yang menjadi sumber kehancuran keluarga tersebut. Karena seperti yang kita sampaikan, ibu adalah guru pertama. Dan rumah adalah madrasah pertama sebelum anak berpindah kepada madrasah-madrasah yang lainnya. Kemudian yang kedua, sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memberikan nama yang baik, memilihkan nama yang baik, nama-nama yang kita selipkan di balik nama tersebut harapan. Semoga anak kita, semoga nama tersebut menjadi cerminan, menjadi untayan-untayan doa yang kita selipkan di balik nama tersebut untuk anak-anak kita. Dan betapa banyak kaum muslimin yang hanya sekedar memilih nama pun dia gagal untuk itu. Memberikan nama dari nama-nama orang kafir atau nama-nama orang yang menjadi public figure mereka, dari kalangan artis-artis yang fasik, dari kalangan bintang-bintang sinetron yang fasik, dari kalangan dan seterusnya, yang mungkin kita tidak pantas untuk menyebutkan mereka di mimbar yang mulia ini. Hanya sekadar mungkin viral, hanya sekadar mungkin terkenal, ingin anaknya, ya, terkenal, memberikan nama-nama yang buruk. Nabi SAW merubah nama sebagian para sahabat ketika mereka memiliki nama yang buruk. Nabi SAW merubah nama tersebut. Ada orang yang memiliki prinsip apalah hanya sekedar nama, ya, apalah, ya, mudaratnya kalau seandainya saya hanya sekedar menamakan fulan dan seterusnya. Tidak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nama adalah identitas yang melekat dalam diri anak kita. Dengan itu dia akan, orang memanggil anak kita, dengan itu dia akan tercatat sebagai manusia yang memiliki nama tersebut, identitas anak kita. Dan perhatikanlah, ini adalah hak seorang anak terhadap orang tuanya. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wa an yu'allimahu kitab Allah, wa an yu'allimahu alkitab, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan kitab Al-Qur'anul Karim kepada anak-anak kita. Berapa buku yang sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita? Sejak mereka SD, 6 tahun mereka di SD, 3 tahun mereka di SMP, 3 tahun lagi mereka di SMA. Lanjut mereka kuliah, S1, S2, S3 dan seterusnya. Sudah puluhan bahkan ratusan buku yang sudah menjadi materi yang kita ajarkan, baik langsung maupun secara tidak langsung. Ada kita pernah mengajarkan alif, ba, ta, huruf-huruf Al-Quran kepada anak-anak kita? Ada. Naudzubillah. Ya. Ini hak anak. Kemudian setelah itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang orang tua. Di zaman kita sekarang ini mengeluhkan perilaku-perilaku anaknya. Anak yang terjerat narkoba, anaknya terjerat pergaulan bebas, anak yang hamil di luar nikah, anak yang begini begitu dan seterusnya, membangkang terhadap orang tuanya, bahkan tidak heran kita mendengar di media-media sosial anak yang sampai merenggut nyawa orang tuanya. Ya. Anak yang sampai memperlakukan orang tua yang sama sekali, bahkan binatang pun tidak pernah memperlakukan orang tua dengan cara seperti itu. Itu kita baca, itu kita nikmati di media-media sosial kita. Sampai berita-berita itu kepada kita. Dan kita baca itu. Dan sering kita mendengarkan, baru-baru kita mendengarkan guru yang dipukul oleh muridnya. Guru yang dipukul oleh muridnya. Dan dilaporkan lagi oleh orang tuanya. Na'udzubillah. Dan itu bukan sekali-kali terjadi. Dan itu yang viral, yang heboh, belum yang tidak heboh, belum yang tidak diekspos di media sosial. Ini realita jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ini bukan omong kosong, ini realita. Yang kita saksikan, yang kita rasakan, yang kita baca setiap hari. Tapi sampai kapan kita hidup dengan realita seperti ini? Sampai kapan mulut kita hanya sekedar mengeluh? Ya, mungkin hari ini kita mendengarkan orang lain yang mengeluh, besok lusa mungkin kita juga akan mengeluhkan dengan keluhan yang sama.
Mungkin besok lusa kita akan mengeluhkan dengan keluhan yang sama. Maka sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak heran ya, banyak orang tua yang mengeluhkan perbuatan tersebut tentang anak-anaknya yang begini begitu dan seterusnya. Padahal bisa jadi jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kondisi anak yang demikian itu adalah cerminan kegagalan dari orang tua tersebut ya. Kegagalan seorang anak. Sebelum kita mencaci maki anak kita, sebelum kita mengeluhkan ini itu tentang anak-anak kita, mungkin kegagalan mereka, mungkin perilaku mereka tersebut adalah bersumber dari kegagalan kita sebagai orang tua di dalam rumah yang mendidik mereka dengan perilaku dan moral-moral yang baik, adab-adab yang Islam. Sebelum kita sebagai guru mengeluhkan kondisi ya, perilaku anak-anak didik kita di sekolah-sekolah, mungkin ya, itu adalah cerminan kegagalan kita yang menyiapkan lembaga-lembaga pendidikan yang baik untuk memberikan pelajaran yang baik kepada mereka. Banyak sekolah kita, ya, banyak pendidikan, tapi apa yang dihasilkan oleh pendidikan tersebut? Bagaimana moral-moral dan perilaku-perilaku generasi-generasi kita di lembaga-lembaga pendidikan tersebut? Kita bisa saksikan dengan mata kepala kita. Sebelum kita mengeluhkan tentang kondisi anak-anak kita di lingkungan kita, mungkin kegagalan mereka tersebut itu adalah gagalnya kita membentuk lingkungan yang baik untuk tempat mereka sekedar bermain. Untuk tempat mereka menemukan teman-teman bermain yang baik. Maka sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas kalau seandainya kita mengarahkan semua cercaan, cacian, makian kepada anak-anak kita tanpa kita mengoreksi diri kita sudah sejauh mana usaha kita sebagai orang tua, sudah sejauh mana usaha kita sebagai pendidik, sudah sejauh mana usaha kita di masyarakat kita untuk membentuk lingkungan yang baik untuk generasi kita. 10-5 tahun ke depan bisa kita bayangkan apa ya, yang akan terjadi dengan generasi kita, dengan anak-anak muda kita. Datang pengurus KUA mengeluhkan, Ustaz, turunlah di masyarakat Ustaz. Ya. Kenapa? Ini lihat, datang. Itu yang tercatat sebagian besar terjadi sebelum pernikahan. Banyak hal-hal yang mungkin tidak akan bisa kita, tidak pantas memang untuk kita sebutkan. Tapi itu kondisi. Kondisi yang kita hadapi, yang menjadi tantangan buat kita tidak bisa merubah dunia ini. Ya, kita tidak bisa merubah negara ini, tapi kita mampu sekedar untuk merubah rumah tangga kita. Sekedar untuk merubah anak kita, istri kita, dan itu yang menjadi tanggung jawab pertama kita, tanggung jawab pribadi kita. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dituntut di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, sebelum mereka menjadi orang pertama kali yang akan menyeret kita, bahkan mungkin anak kita ini yang menyeret dan melemparkan kita dalam jurang-jurang neraka. Naudzubillah. Maka Allah ingatkan itu kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai sekalian orang-orang beriman, sesungguhnya ada di antara istri kalian, di antara anak-anak kalian, aduwwan lakum, yang akan menjadi musuh yang nyata bagi kalian. Istri yang kita cintai, anak yang kita korbankan segala apa yang kita miliki. Naudzubillah, jangan sampai mereka menjadi orang yang pertama kali memusuhi kita, pertama kali menuntut kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu manusia yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama sekali tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ad-dayyuth. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat, nanti di antaranya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ad-dayyuth alladhi yukirru su'a bi ahlihi, yaitu ad-dayyuth yang membiarkan kemungkaran terjadi di tengah-tengah keluarganya. Mulutnya sudah membisu ketika melihat kemungkaran itu terjadi di tengah-tengah keluarganya. Hanya sekadar menegur anak perempuannya, hanya sekadar menegur istrinya, hanya sekadar untuk mengajarkan 1-2 kalimat yang baik untuk anak-anaknya. Gagal.
to the youth. Orang-orang yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi diberikan maghfirah atau ampunan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan, kita selalu mengharapkan anak-anak kita kelak akan menjadi anak yang baik, yang mendoakan kita, yang subhanallah, ya. Jangankan untuk mendoakan kita, mendoakan diri sendiri sudah mereka sudah gagal. Bagaimana kita mengharapkan mereka akan mengangkat tangannya mendoakan kita, memohon ampun untuk kita. Kita pun tidak pernah mengajarkan kepada mereka kalimat-kalimat istighfar, kalimat-kalimat subhanallah. Tidak pernah kita mengantarkan anak-anak kita, tidak pernah kita mengajarkan, anak aku begini cara kamu takbir, begini cara kamu membaca takbir, begini cara kamu duduk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang mengajarkan anak kita seperti itu. Atau mungkin orang tua yang paling baik mungkin di zaman kita sekarang yang mengarahkan anak-anaknya ke lembaga-lembaga, ya, kemudian mengandalkan ilmu-ilmu agama yang diajarkan di sekolah-sekolah itu. Itu sudah yang paling baik orang tua di zaman kita sekarang. Alhamdulillah. Tapi itu tidak menggugurkan kewajiban kita sebagai orang tua. Itu tidak menggugurkan kewajiban kita sebagai orang. Kita tetap menjadi orang pertama yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita anak-anak keturunan yang baik, akan memberikan syafaat dan akan menjadi orang pertama kali yang membuka pintu-pintu kebaikan dan surga Allah Subhanahu wa taala untuk kita di hari kiamat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah fastaghfirullahal jalilal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita berdoa entah setelah salat ataupun dalam salat, doa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'anul Karim, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana, ya Allah karuniakanlah kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dari anak-anak keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata. Penyejuk pandangan mata kami, sumber kebahagiaan, sumber kedamaian, ketentraman bagi kami. Waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa yang sering mungkin kita panjatkan. Tapi apalah kalau hanya sekedar doa. Bukan kita meremehkan doa senjata seorang mukmin, ya. Tapi kalau hanya sekedar kalimat-kalimat doa yang kita ucapkan tanpa ada langkah real, tanpa ada usaha nyata yang kita lakukan, ya, maka itu hanya sebatas doa. Dan itu kita terapkan dalam konsep-konsep kita mencari rezeki, ya. Kalau kita mencari rezeki, ya, 1000 kali pagi petang kita berdoa setiap hari, kemudian kita berpangku tangan di dalam rumah kita, di dalam kamar rumah kita, tidak mungkin langit akan menurunkan emas dan perak sebagai rezeki buat kita. Dalam konsep mendapatkan anak dan keturunan yang baik juga seperti itu kita terapkan. Kalau hanya sebatas kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan dan menjawab doa, tapi harus ada sebab usaha kita. Harus ada, ya, usaha, dan usaha maksimal kita, bukan hanya sekedar usaha. Harus ada usaha maksimal kita. Harus kita sisihkan waktu, harus kita sisihkan pikiran kita, ya, untuk memberikan pendidikan, untuk menanamkan, ya, moral-moral yang baik kepada anak-anak kita. Sehingga sejalan dengan untayan-untayan doa yang sering kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para nabi dan rasul juga. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, ya Allah, berikanlah aku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, ya, anak keturunan yang baik. Bagaimana Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi junubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku untuk menyembah berhala. Doa-doa yang luar biasa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi harus, ya, di tengah lantunan-lantunan doa yang kita ucapkan dengan lisan kita,
harus ada usaha nyata, harus ada usaha real yang kita lakukan ya agar sejalan dengan doa-doa tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dalam mengemban tanggung jawab besar dalam memberikan tarbiyah, pendidikan, nilai-nilai agama kepada anak-anak kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita berbakti kepada kita. Allah tabaraka wa taala yaqul fi kitabil aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم أهلك اليهود الكفرة المعتدين على بلاد المسلمين. اللهم اهزمهم بجنودك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.